Ya baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan ini. Maka ilmu dalam Islam itu ada 4 bidang: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat jalan bagi tubuh, tarekat jalan bagi hati, hakikat jalan bagi nyawa, ma'rifat jalan bagi rahasia diri. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jangan kita ya ibarat kata orang seperti sapi menarik gilingan padi. Di kampung saya itu Pak ada gilingan padi iso namanya. Itu ditarik sama sapi itu. Mulai pagi sampai sore jalan aja si sapi itu keliling kata, nariknya itu. Ya. Perasaan si sapi udah jauh betul berjalan Pak. Nggak muter-muter di situ lah. Perasaan kita udah banyak betul ilmu kita ini. Ya gurunya banyak begitu kan, ngajinya tiap waktu begitu. Tapi itu yang dikaji. Hari ini kita baca tahsinul Quran, baca Quran. Besoknya kita tafsir, besoknya belajar hadis, besoknya lagi fikih mawaris, besoknya lagi bahasa Arab, besoknya lagi kita belajar penyelenggaraan jenazah. Itu muter-muter biar 10 tahun Pak, itu kelasnya kelas SD Pak. Ya, lama ngajinya, cuman ilmunya baru kelas SD. Nggak naik-naik enggak. Nah, di tingkat syariat ini yang diutamakan fardu ain, itu dulu. Yang memang harus kita kerjakan secara individu. Adapun yang kita kerjakan secara kifai atau kifayah, ya kalau ada waktu bagus. Kalau nggak ada waktu, ada sebagian saja yang sudah mempelajari sudah cukup. Ya, itu namanya fardu kifayah. Yang penting fardu ainnya. Ya tentang sholatnya, yang membatalkan, yang wajibnya, itu ya sah batalnya. Asal kita sudah tahu yang fardu ain, sambil kita mengkaji yang lain, cukuplah untuk kita pakai. Jangan kita berada di situ terus, masuk ke dalam, benahi hati. Ya, biar ada nggak iri, nggak dengki, nggak hasut Pak. Kadang-kadang ilmu banyak, tapi hatinya masih busuk Pak. Ibadahnya rajin, tapi begitu nggak kepilih jadi pengurus, nggak datang-datang lagi ke masjid. Busuk. Ini di mana urusannya? Hati. Ya, makanya kalau ada anjing di rumah, malaikat nggak mau datang, Pak. Di syariat, orang syariat memahami pelihara anjing yang kaki 4 itu, Pak, yang gonggong itu. Nggak mau dia pelihara anjing di rumah. Kenapa? Nanti malaikat nggak datang. Itu syariatnya iya. Tapi hakikatnya apa? Mana yang anjing, mana yang rumah? Qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu baitullah, itu rumahnya Allah itu. Ini hati ini. Kalau ada anjing di rumah ini, malaikat nggak mau datang. Artinya apa? Mana anjing? Iri, dengki, hasud, dendam, hubbul mal, hubbul jah. Itu anjing semua, Pak. Nggak usah banyak-banyak, seekor aja anjing. Iri saja. Di sini, nongkrong di sini, malaikat nggak mau datang. Artinya apa? Nggak ada ketenangan. Malaikat kalau datang, Pak, tenang, Pak. Kalau ada anjing, nggak datang malaikat, nggak ada ketenangan. Ya, iri. Kawan yang beli mobil, kita yang mabok dibuatnya. Ini orang yang belayar, kita yang mabok. Nah, biasanya kalau iri sudah datang, dia beranak pinak nanti, Pak. Datang pula si dengki, datang pula si dendam, macam-macam lah. Nah, itu anjing semua itu. Buang itu. Gimana caranya? Zikir. Pakai tarekat. Jadi makanya saya bilang, orang yang anti tarekat, tandanya masih senang hatinya busuk. So, tarekat itu belajar membersihkan hati. Makanya 4 bidang ilmu ini di mana terhimpunnya ini? Dalam 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi 4 bidang ilmu ini terhimpun dalam 2 kalimat syahadat. Makanya 2 kalimat syahadat itu jangan hanya sekedar hafal kalimatnya, Pak. Maka saya bilang orang yang hanya hafal 2 kalimat syahadat tidak istimewa, enggak?
Kecuali kalau orang yang non muslim, orang kafir masuk Islam, dia berikrar 2 kalimat syahadat, itu sangat istimewa. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dia perbuat selama kafir dihapus oleh Allah. Itu istimewanya. Tapi kalau kita, ayah ibu kita orang Islam, hidup di lingkungan muslim, dari kecil sudah belajar Islam, sholat sudah kita kerjakan, zakat kita bayar, bahkan sudah haji, cuman hafal 2 kalimat syahadat, enggak istimewa. Kenapa enggak istimewa? Burung beo hafal juga, Pak. Kalau hanya hafal, berarti sekelas sama burung beo. Anak TK juga sudah hafal. Jadi jangan merasa bangga dulu sudah hafal 2 kalimat syahadat, Pak. 2 kalimat syahadat ini di 5 tahapan yang perlu kita kaji.